Great. Tema pada hari ini, setia melayani karena anugerah, ya. Faithful service by grace. Ya, setia melayani karena anugerah, ya. Firman-Nya di Kolose 3:23 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Kolose 3:23, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena itu teman-teman, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam bersekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu 1 Korintus 15 ayat 8, ya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa lelah dalam pelayanan? Rasanya capek. Ya, capek bukan karena hanya fisiknya. Mungkin sudah berbuat banyak tapi seperti tidak ada yang menghargai. Ya, sudah melayani dengan tulus, tapi justru disalahpahami, bahkan disalah mengerti, bahkan digosipin, difitnah. Sudah memberi waktu, tenaga dan hati tapi tidak ada ucapan terima kasih. At least menghargailah, nggak ada. Saat seperti itu seringkali kita bertanya kan dalam hati, untuk apa aku melakukan semua ini? Ingat, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Dasar pelayanan kita bukanlah untuk manusia, tapi anugerah Tuhan, ya. Teman-teman, ada seorang ibu tua di pedesaan yang setiap minggu jalan kaki loh dia. Sekitar berapa? Ya hampir 5 km ke gereja. Untuk apa dia? Dia menyapu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Ibu tua itu dia merasa dia jemaat suatu gereja kecil. Dia merasa terpanggil untuk menyapu gereja, membersihkan kursi sebelum ibadah dimulai dan sebagainya. Dan tak ada seorang pun yang tahu siapa ibu itu, namanya pun nggak tahu. Tapi sering ke gereja dia. Tidak ada yang memberi upah, nggak ada ucapan syukur terima kasih atau upah, nggak ada. Bahkan kadang-kadang ia pulang dengan kaki yang pegel, pakaian yang berdebu. Suatu hari ada seorang pemuda bertanya kepada ibu tua itu, "Nek, kenapa repot-repot melakukan ini? Kan bisa suruh orang lain. Kan banyak orang di jemaat kan banyak." Sambil tersenyum, nenek itu jawab, "Nah, aku tidak melayani gereja karena orang, tapi karena Yesus yang dulu melayani aku dengan nyawanya, dengan darahnya." Teman-teman, saudara-saudara sekalian, itulah pelayanan yang lahir dari anugerah itu. Jadi poinnya apa? Pelayanan bukan soal sorotan, tapi soal ketaatan, kesetiaan. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu harus di mimbar, disorot kamera, dipuji orang, banyak follower, banyak subscriber. Padahal Tuhan tidak mencari yang paling hebat di depan, tapi yang setia di belakang. Faithfulness is not about being noticed, but about being consistent when no one is watching. Wow. Jadi kesetiaan bukan tentang dilihat orang, tapi tentang tetap konsisten meskipun tidak ada yang memperhatikan. Itu anugerah Tuhan memampukan kita untuk tetap taat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pelayanan sejati bukan dinilai dari besar kecilnya panggung, besar kecilnya mimbar, banyak sedikitnya jemaat yang memperhatikan atau mendengar Anda berbicara, tapi dari besar kecilnya hati yang melayani. Itu dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. Melayani karena Tuhan, bukan karena manusia. Kadang manusia tidak selalu atau tidak tahu menghargai
tapi Tuhan selalu memperhitungkan. Dia catat dengan tinta-tinta surgawi. Ya, itulah sebabnya Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Itu ditulis oleh Paulus ya. Tuhan selalu memperhitungkan. Jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kalau motivasi kita adalah tepuk tangan manusia, kita akan cepat kecewa. Ya enggak? Tapi kalau motivasi kita adalah kasih karunia Tuhan, kita akan tetap setia. Walaupun, meskipun dunia tidak melihat. Yesus sendiri menunjukkan teladan yang luar biasa. Ia tidak memilih mahkota yang dari emas. Enggak, tapi celemek pelayan. Pernah lihat kan yang di hotel itu atau di mana ya, yang kokinya pakai celemek ya. Itu Tuhan pakai celemek pelayan. Ia tidak duduk di tahta dunia, tapi berlutut membasuh kaki murid-muridnya. Wow, dia basuh loh kaki murid-muridnya. Nah, itu adalah simbol apa? Itu adalah simbol kerendahan hati dalam pelayanan. Wow. Coba kita mulai mikir ya. Ada seorang diaken yang rajin melayani tapi sering mengeluh. Setiap minggu dia berkata, aduh capek Tuhan, sudah masang kursi, atur-atur kursi, atur-atur mimbar, angkat-angkat mimbar, tapi kayak nggak ada orang yang sadar. Sampai suatu kali Tuhan seperti berbicara lembut di hatinya. Nah, memang tidak semua orang melihatmu, tapi aku selalu melihatmu. Minggu berikutnya ia tersenyum sambil berkata, baik Tuhan, kalau engkau lihat itu sudah cukup. Teman-teman, saudara yang terkasih, kadang yang kita butuhkan bukan penghargaan manusia, tapi keyakinan Tuhan bahwa Tuhan itu melihat setiap keringat kita, melihat peluh kita, melihat kesulitan-kesulitan kita. Jadi melayani adalah suatu bentuk ucapan syukur atas anugerah. Kita tidak melayani supaya diselamatkan, tidak, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi pelayanan kita adalah respon. Dengar baik-baik ya. Pelayanan kita adalah respon kasih, bukan usaha membayar kasih. We serve not to earn His love, but because we already have it. Kita melayani bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena kita sudah memilikinya. Kalau kita melayani dengan kesadaran itu, maka setiap tugas sekecil apapun menjadi ibadah yang harum di hadapan Allah. Maka tetaplah setia, sebab Tuhan tidak pernah lupa. Ibrani 6 ayat 10 mencatat, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan karena namanya. Tuhan tidak pernah lupa air mata di balik pelayanan Anda semua. Dia tahu setiap perjuangan Anda, setiap lelah Anda, setiap luka hati Anda, dan suatu hari nanti Dia sendiri akan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. God's reward may be delayed, but it will never be denied. Upah Tuhan mungkin tertunda, yes, bisa, bukan nggak bisa, tapi tidak akan pernah dibatalkan. Nah, ini penting. Jadi pesan moralnya apa? Pelayanan sejati lahir dari hati yang mengenal anugerah Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini hanya debu yang diselamatkan oleh kasih karunia, maka melayani bukan lagi beban, bukan lagi masalah, bukan lagi kesulitan, problem, bukan, tapi suatu kehormatan. Mari kita jawab jujur pertanyaannya. Jawab sendiri. Anda boleh jawab dengan jujur pada diri Anda sendiri. Satu, apakah Anda masih melayani Tuhan dengan sukacita atau sudah mulai melayani karena rutinitas?
Dua, ketika tidak ada yang menghargai, tidak ada yang meresponi pelayanan Anda, apakah Anda masih tetap setia? Tiga, apakah saya melayani karena kasih Tuhan atau karena ingin diakui oleh orang? Empat, terakhir, bagaimana Anda bisa membagikan anugerah Tuhan lewat pelayanan kecil yang Anda lakukan? Alright, closing statementnya teman. Dunia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan selalu memperhitungkan setiap peluh, setiap air mata, setiap kerja keras dalam pelayanan Anda. Tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Mari tetap melayani dengan segenap hati, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin memuliakan nama Tuhan yang sudah lebih dahulu melayani kita di kayu salib. Wow, serve with love, not for applause. Live to express, not to impress. Melayani dengan kasih, bukan untuk tepuk tangan. Hidup untuk mengekspresikan Kristus, bukan untuk mengesankan manusia. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang lebih dahulu melayani kami dengan kasih yang sempurna. Hari ini kami belajar untuk melayani bukan karena manusia, tapi karena Engkau yang telah lebih dahulu memberi segalanya. Teguhkanlah hati kami untuk tetap setia, meski dunia tidak melihat, meski hasilnya belum tampak. Biarlah setiap pelayan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa bercerita mengenai Kristus, memberitakan kepada kita semua. Ayo tetap semangat, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.